Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan sesi yang kedua tentang Islam dan Orientalisme di Rusia. Nah, di sini saya akan mengambil suatu tema tentang Islam dan tradisi intelektual di kalangan Orientalis Rusia. Jadi tentang kontribusi hasanah Islam terhadap lahirnya peradaban modern di dunia Barat Eropa telah mendapat apresiasi yang tak terbayangkan sebelumnya dari berbagai kalangan dan para sarjana dunia. Tercatat cukup banyak sarjana Barat Eropa yang mendedikasikan dirinya dalam konteks dialog peradaban. Sebut saja misalnya Roger Groody, Bernard Lewis, Marcel Hodgson, Bush and Ralph, kemudian W. Montgomery Watts, Bertrand Russell, dan lainnya merupakan beberapa sarjana yang secara relatif jujur telah membuktikan peran kontributif Islam dalam membangun peradaban modern di Barat yang sebelumnya mengalami abad ke-8 atau Dark Ages. Para sarjana Oriental tersebut mengakui kenyataan bahwa Eropa mulai mengalami proses pencerahan intelektual atau intellectual enlightenment setelah terjadi kontak dan interaksi yang cukup intensif dengan peradaban Islam, baik lewat modus peperangan atau terutama perang salib, perdagangan maupun pengiriman pelajar-pelajar Barat ke dunia Islam. Selama beberapa abad yang lampau, kontribusi Islam dalam bentuk ini memang sangat enggan diakui oleh Barat. Barat pada umumnya mengesampingkan arti penting Islam dalam proses kelahiran kembali tradisi keilmuan dan peradaban. Yang dewasa ini mereka nikmati. Begitu pula halnya dalam konteks pertumbuhan dan pengembangan tradisi intelektual di Rusia, terutama sekali pada era Uni Soviet, tampaknya peran Islam acap kali tersamarkan atau untuk tidak menyebutnya ditutup-tutupi bagi kepentingan kebijakan politik anti agama yang tengah dijalankan para penguasa. Sesungguhnya Rusia modern yang kita saksikan kini sebagai suatu bangsa yang besar dengan keragaman budaya serta pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi, ternyata telah berhutang pada peradaban dan tradisi keilmuan bangsa-bangsa lainnya. Tak terkecuali dalam konteks ini peradaban Muslim Arab. Ironisnya, kontribusi hasanah Islam terhadap pembangunan tradisi intelektual salah satu bangsa terbesar di dunia. Hingga kini masih belum mendapatkan perhatian
para sarjana dalam arti yang sepatutnya. Nah, sekarang tentang tradisi intelektual Rusia Islam, sebuah tentang dialog peradaban. Ini menurut Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Husain pada tahun 1977 menuturkan, saya telah berkunjung ke Masjid Moskawa dan berkhutbah di Masjid Tashkent dan Samarkand. Kusaksikan perhatian besar negara untuk melestarikan kekayaan khazanah Islam di Asia Tengah. Satu hal yang sangat kusesali, mengapa umat Islam di Indonesia mengetahui hanya secuil tentang ilmu semua. Mengetahui hanya secuil tentang itu semua. Relevan dengan itu dalam konteks Rusia modern pasca keturunan Uni Soviet, informasi serupa dapat dilihat misalnya dari uraian MM Rozhanskaya DKK yang menyebutkan setidaknya saat ini terdapat lebih dari 10.000 judul manuskrip ilmuwan Islam yang terdapat di dalam koleksi Institute for Oriental Study. Di bawah Russian Academy of Science yang ditulis dalam bahasa Arab dan 5.000 lainnya dalam bahasa Persia. Bahkan MM Rozhanskaya menduga keras keberadaan berbagai koleksi keilmuan tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tradisi intelektual yang begitu pesat di Rusia. Sementara itu, salah seorang orientalis Islamolog Rusia kontemporer, Anas B. Khalidov, mengajukan angka yang jauh fantastis, yakni kurang lebih 50.000 sampai 60.000 judul di katalogus manuskrip tentang Islam warisan Uni Soviet. Manuskrip tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Persia, Turki, dan Urdu yang dapat diakses melalui bantuan pusat-pusat kajian oriental yang ada di Federasi Rusia dewasa ini. Lebih jauh lagi, Anas B. Khalidov juga menyerukan pentingnya upaya pengkajian secara serius terhadap khazanah Islam yang dikoleksi bangsa Rusia tersebut. Nah, ini sekarang bidang ilmu sejarah, etnologi, dan antropologi. Kontribusi Islam terhadap perkembangan tradisi intelektualisme di Rusia antara lain dibuktikan dalam disiplin ilmu sejarah dan antropologi. Salah seorang orientalis Rusia, Yukraskovsky, berpendapat bahwa persentuhan dan persinggungan antara tradisi ilmiah Rusia dengan berbagai tradisi intelektual Islam Arab telah berlangsung pada masa-masa paling awal, yakni sejak abad 9 hingga sekitar penghujung abad 17. Dalam periode waktu yang cukup panjang,
tradisi skolastik Islam tampak sangat mendominasi baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama sekali yang terekam lewat tradisi Bizantium, Yunani, dan tak terkecuali Yahudi. Adalah Nazim Muhammad Al-Dairawi yang menyebutkan peningkatan aktivitas perdagangan dan kontak-kontak lainnya yang terjadi antara bangsa Rusia kuno atau Kipskaya Rus dengan bangsa Arab Islam pada abad 10 Masehi. Menurutnya dialog peradaban telah berlangsung, terutama sekali distimulir oleh upaya-upaya transformasi budaya penganis hingga menjadi Kristen Ortodoks pada era pemerintahan perang Vladimir pada tahun 988 Masehi. Berbagai informasi tentang kesejarahan, keagamaan dan peradaban agama besar atau Kristen, Islam dan Yahudi telah menebus istana dan perpustakaan pribadi Pangeran Vladimir, wilayah timur Arab, Mesir, Sam, dan semenanjung Arab pada umumnya. Nazim Muhammad Al-Dairawi juga menunjuk sejumlah besar koleksi numismatik seperti medali, mata uang logam, stempel dan cap kerajaan atau lainnya milik kekhalifahan Arab Islam atau Umayyah dan Abbasiyah yang banyak tersebar di Rusia dan di wilayah Baltik, terutama di sekitar Novgorod dan Pskov, maupun di bagian Rusia Tengah, Volga, Yaroslav, Vladimir, Kazan, hingga kawasan utara Rusia di dekat Teluk Finlandia. Menurutnya, tarikh tertua dari koleksi numismatik tersebut merujuk ke era dinasti Umayyah, tepatnya era pemerintahan Abdul Al-Malik Ibnu Marwan 685 sampai 705. Karenanya Al-Dairawi berpretensi kuat untuk membuktikan bahwa bangsa Rusia kuno telah mulai mengadakan kajian secara intensif terhadap kemajuan peradaban Islam dengan cara melakukan ekspedisi pertulangan ke berbagai negeri Arab Islam jauh sebelum mereka resmi memeluk agama Kristen Ortodoks pada tahun 988 Masehi. Inilah fondasi paling besar dan informasi paling fundamental bagi bangsa Rusia dalam menyusun disiplin ilmu sejarah Eropa, bahkan bagi pengetahuan tentang sejarah bangsa Rusia itu sendiri. Nazim Muhammad Al-Dairawi menandaskan kalaupun sumber-sumber literatur dan dokumentasi Rusia kuno tidak banyak merekam intensitas hubungan dengan bangsa Arab Islam pada masa-masa paling awal, maka telah ditemukan informasi yang jauh lebih detail pada sumber-sumber literatur Arab tentang Rusia yang diabadikan oleh beberapa geografer, sejarawan, petualang terkemuka semisal At-Tabrani, Al-Maqdisi, Al-Idrisi, Al-Mas'udi, Ibnu Khurdadbih, Ibnu Hawqal, Ibnu Fadlan, hingga Ibnu Batutah dan lainnya.
Sebagai salah satu bukti, Najib Muhammad Al-Dairawi menunjuk sebuah kitab ensiklopedis yang disusun oleh Al-Maqdisi wafat 985 dengan judul Ahsan Al-Taqasim fi Ma'rifat Al-Aqalim. Dalam ensiklopedi ini antara lain dimuat kesaksian bahwa umat Islam banyak yang mengenakan jilbab dan pakaian yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari daerah selatan Rusia dan bangsa Eropa Timur. Begitu pula halnya dengan sejarawan Al-Mas'udi wafat tahun 956 yang mengabadikan peran Muslim Ibnu Abi Muslim Al-Jarami sebagai salah seorang duta terhandal yang ditulis Khalifah Dewasik sekitar tahun 231 Hijriah atau 845 Masehi dalam misi perdagangan dengan Romawi. Informasi dan data-data Al-Mas'udi diperkuat Ibnu Khordadubih yang menegaskan bahwa Muslim Ibnu Muslim Al-Jarami telah pula melakukan misi dagangannya di Rusia dan Bizantium. Itulah sesi kedua yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di lain waktu nanti akan kita sambung kembali. Al-Fakir, saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar channel saya terus dapat berkembang dan saya bisa merampungkan tentang pendidikan dengan judul Islam dan Orientalisme di Rusia. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.